Hai semua, bertemu lagi dengan CS Review di sini. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film bergenre thriller yang pernah tayang pada tahun 1979 dengan judul Escape from Alcatraz. Film yang dibintangi oleh Clint Eastwood ini memperoleh nilai 7,6 di IMDb dan film ini berdasarkan kisah nyata. Bercerita tentang 3 orang napi yang berhasil meloloskan diri dari penjara dengan penjagaan paling ketat di masanya. Hanya penjahat dengan predikat kelas kakap yang dijebloskan ke sana dan penjagaan yang super ketat sehingga penjara Alcatraz menjadi salah satu penjara paling ditakuti oleh para napi. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Untuk semua teman-teman, mohon dukungannya dengan mengklik tombol like dan subscribe ya. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Film diawali dengan beberapa orang polisi yang sedang mengawal seorang napi menuju sebuah kapal. Napi itu bernama Franklin Morris atau Morris. Ia pun lalu dibawa menggunakan kapal tersebut menuju sebuah penjara yang berada di tengah laut, tepatnya berada di Teluk San Francisco. Sebagai info ya guys, penjara Alcatraz ini berada di tengah laut dengan penjagaan yang sangat ketat. Ribuan polisi menjaga penjara itu sehingga untuk kemungkinan napi dapat kabur tidak mungkin terjadi. Morris pun dibawa ke penjara tersebut dan diperintahkan membuka semua bajunya untuk pengecekan apakah ia membawa sesuatu dari luar. Strip down. Setelah pengecekan selesai, Morris langsung dibawa menuju selnya. Welcome to Alcatraz. Keesokan paginya, semua napi dihitung jumlahnya, setelah itu mereka dikeluarkan dari sel mereka. Morris dan para napi dibawa untuk menyantap sarapan pagi. Kalau kalian baca nih guys, walaupun terkenal dengan keangkerannya, penjara ini menghidangkan makanan yang enak-enak guys. Beda jauh dengan penjara zaman sekarang. Di saat makan inilah, Morris berkenalan dengan salah satu narapidana bernama Litmus dan seekor tikus peliharaannya. Morris juga tanpa sengaja saat melihat sekitar, ia melihat Wolf yang dari jauh menggodanya. I'm a litmus. Setelah sarapan, Morris diajak oleh seorang sipir untuk bertemu dengan kepala penjara. Di sini, kepala penjara menjelaskan kepada Morris bahwa Alcatraz adalah penjara spesial untuk napi yang dipindahkan dari penjara sebelumnya. Ia juga memberitahukan bahwa tidak ada yang pernah kabur dari penjara Alcatraz. Napi yang kabur pasti akan ditemukan kembali ataupun mati terbunuh atau tenggelam di teluk. With very few privileges, no one has ever escaped from Alcatraz. And no one ever will. Morris yang lebih memperhatikan 2 gunting kuku yang ada di atas meja kepala penjara akhirnya mengambil salah satunya tanpa diketahui oleh si kepala penjara. Di catatan napi juga tertulis Morris memiliki IQ superior. Ini yang menjadi alasan kepala penjara memberitahukan tentang Alcatraz kepada Morris. Saat para napi sedang mandi, kembali Wolf datang menghampiri Morris dan menggodanya. Morris yang kesal akhirnya memberikan beberapa totok urat yang membuat Wolf akhirnya terjatuh. Morris juga ditugaskan di perpustakaan untuk mengantarkan majalah kepada para napi. Di sini ia berkenalan dengan English, kepala dari kelompok para napi berkulit hitam. English juga menjelaskan bahwa ia pertama kali masuk Alcatraz langsung dimasukkan ke Blok D, di mana sel yang berada di situ merupakan tempat yang gelap dan tertutup. Saat di luar sel juga, English menjelaskan bahwa tidak ada jalur keluar dari Alcatraz. Bahkan seorang perenang hebat sekalipun tidak mampu melakukannya karena arus yang deras dan suhu air yang sangat dingin. The water's so cold it will numb your arms in a matter of minutes. A mile swim to land. The currents make it seem like 10. And even if you are a good swimmer, man, you won't have the time to make it. Morris juga berkenalan dengan Doug, salah satu napi yang mempunyai bakat melukis.
Doug diberikan alat-alat lukis untuk mengekspresikan bakatnya tersebut. Saat sedang berbincang dengan Doug, tiba-tiba Wolf datang dan menyerang Morris. Akibat perkelahian ini, akhirnya Morris dan Wolf dipindahkan ke Blok D, tempat yang tidak manusiawi sekali. Setelah beberapa waktu, Morris akhirnya dikeluarkan dari sel Blok D dan kembali ke selnya yang pertama. Seorang tahanan bernama Charlie yang baru masuk ke penjara Alcatraz ditempatkan di samping sel Morris. Mereka pun berkenalan dan akhirnya menjadi teman. Di sini juga Charlie berkenalan dengan Doug serta Litmus yang memberitahunya dia adalah Al Capone, salah satu gangster paling terkenal saat itu. Kepala penjara yang saat itu sedang berkeliling melihat ke dalam sel Doug yang penuh dengan lukisan, dan ia juga melihat lukisan dirinya yang dilukis oleh Doug. I want painting privileges taken away from Chester Dorton. Painting privileges have been removed. Merasa tidak suka, akhirnya kepala penjara mencabut izin melukis yang selama ini menjadi penyaluran bakat Doug. Ia pun merasa sedih dan marah, hingga akhirnya pada saat para napi bekerja di sebuah bengkel, Doug memotong jarinya sendiri. Morris akhirnya mengetahui alasan Doug melakukan itu dari English, dan ia pun merasa kesal dengan kepala penjara. Morris yang sudah semakin tidak tahan dengan keadaan di Alcatraz, melihat sebuah kemungkinan kabur saat seekor kecoa melintas dari lubang saluran udara. Ia pun mulai memakai gunting kuku yang sempat ia ambil dari kepala penjara, dan mulai mencungkil dinding yang sudah rapuh itu sedikit demi sedikit. Morris juga mengajak Englyn bersaudara untuk kabur dari Alcatraz. Mereka membagi tugas. Englyn bersaudara mengambil rambut dan membuat rakit serta pelampung dari jas hujan, sementara Morris membuat strategi. Charlie juga ingin ikut keluar dari Alcatraz, sehingga Morris menugaskan ia untuk berbagi tugas. Saat Morris sedang menggali saluran udara, tugas Charlie adalah melihat penjaga di sekitar. Begitu juga sebaliknya. Morris juga mengambil sebuah sendok dan meminta koin dari Litmus sebagai alat untuk membantunya menggali. Mulailah Morris menyatukan sendok dan gunting kuku yang ia punya. Mereka pun mulai menggali saluran udara dan membuat kepala boneka untuk membuat penyamaran. Saluran udara akhirnya berhasil dilepas dan diganti dengan saluran udara palsu yang dibuat dari majalah. Morris akhirnya keluar dan mulai memanjat ke atas untuk mengecek jalur mereka kabur nantinya. Namun ada pintu ventilasi yang memang terlalu tinggi dan butuh orang lain untuk naik ke atas. Sementara selama Morris di atas, penjaga mengawasi semua sel dan penjaga tersebut melihat Morris sudah tertidur, yang ternyata itu hanyalah kepala boneka. Namun saat kembali mengecek untuk kedua kalinya, penjaga tersebut akhirnya penasaran dengan Morris yang tertidur tidak bergerak. What's up? Malam berikutnya, Morris pun pergi bersama John Englyn dan mengecek ternyata pintu ventilasi itu terkunci. Morris yang memiliki IQ superior tidak kehabisan akal guys. Ia melihat sebuah kipas angin yang sudah tidak terpakai, lalu membawanya untuk kemudian membuat bor yang mata bornya telah ia minta dari Litmus. John dan Morris kembali ke atas dan akhirnya berhasil membuka pintu ventilasi tersebut. Mereka pun merencanakan agar pergi dari sana pada Selasa malam setelah John menyelesaikan pelampung dan rakitnya. Saat sedang makan, kepala penjara akhirnya mengambil bunga yang mengingatkan Morris kepada Doug.
Kepala penjara itu pun langsung menemukan bunga tersebut yang akhirnya membuat Litmus marah. Ia pun berusaha menyerang kepala penjara tersebut. Namun tiba-tiba ia mengalami serangan jantung dan langsung terjatuh. Stretcher. Some men are destined never to leave Alcatraz. Si kepala penjara juga langsung datang ke sel Morris untuk melakukan penggeledahan. Di sini ia juga memerintahkan untuk memindahkan Morris ke sel lainnya pada Selasa pagi. Nah loh, padahal rencana kabur Selasa malam. Wolf akhirnya dikeluarkan dari sel blok D dan ia berjanji akan memberi hadiah yang luar biasa kepada Morris. Sampai akhirnya pada saat di lapangan, Wolf yang sudah siap menyerang Morris dengan pisaunya dihalangi oleh English. Akhirnya, Morris dan rekan-rekannya memutuskan untuk kabur lebih cepat sebelum Selasa malam. Mereka pun akhirnya bertiga naik. Hanya Charlie yang masih tinggal, dikarenakan saluran udara palsu yang ia buat terlalu merekat. Morris dan Englyn bersaudara melanjutkan pelarian mereka ke atas gedung dan memilih lokasi yang aman untuk turun dan tidak ada penjaganya. Sementara Charlie akhirnya memilih menghancurkan saluran udara yang ia punya dan mulai naik ke atas. Namun sayang disayang, karena pintu ventilasi terlalu tinggi, ia tidak bisa menggapainya. Ia pun akhirnya memilih kembali ke dalam selnya. Morris dan Englyn bersaudara yang telah sampai di bawah melanjutkan pelarian mereka. Mereka pun meniup rakit ala kadarnya yang telah dibuat dan mulai berenang meninggalkan Alcatraz. Akhir cerita, keesokan paginya, penjaga yang mengecek para napi di sel melihat Charlie dengan muka kusutnya karena tidak berhasil kabur. Setelah itu, ia melihat ke sel Morris dan menyadari ternyata yang tidur hanyalah boneka yang telah dibuat Morris. Jesus Christ. Mereka pun melakukan pencarian besar-besaran guys. Namun Morris dan Englyn bersaudara tidak pernah ditemukan. Yang ditemukan kepala penjara hanyalah bunga yang sama dengan bunga yang dimiliki Morris. Dan ia juga melaporkan bahwa Morris dan Englyn bersaudara tenggelam. Film pun tamat. Oke guys, itu dia alur film Escape from Alcatraz. Sekedar info dari yang gue baca, rencana kabur Morris dan Englyn bersaudara ini sudah disusun selama lebih kurang 9 bulan. Dan dikerjakan selama 5 bulan, mereka melubangi saluran udara tersebut. Mereka mulai menggali secuil demi secuil dari jam setengah 6 sore hingga jam 9 malam. Juga mereka menggunakan setidaknya 50 jas hujan untuk membuat rakit dan pelampung ala kadarnya itu. Sampai saat ini masih belum jelas apakah mereka masih hidup atau benar-benar tenggelam. Untuk Charlie, nama orang keempat yang berniat untuk kabur bersama Morris adalah Alan West. Yang pasti, walaupun ini film lama, tapi nggak kalah seru sih guys dengan film-film yang ada sekarang. Oke deh, sampai ketemu lagi di alur film lainnya dan sampai jumpa.